warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan kaji kita pada kesempatan hari ini. Untuk hari ini kita akan membahas berkaitan dengan pentingnya membentengi akidah umat dari paham ingkar sunnah yang merupakan proyek dari Yahudi untuk merusak akidah umat Islam, untuk menyesatkan umat Islam keluar dari akidah Islam. Dalam salah satu kriteria aliran-aliran yang menyimpang yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama dari 10 poin, diantaranya ajaran atau pemahaman dinyatakan menyimpang atau dinyatakan sesat adalah mengingkari yaitu sunnah Rasulullah SAW. Mengingkari hadis Nabi ini termasuk kategori ajaran yang menyimpang. Nah, yang menolak hadis Nabi, menolak sunnah Rasul, cukup Quran saja, itulah namanya kelompok ingkar sunnah, di mana mereka juga sering mengklaim sebagai kelompok Islam Qurani. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin ketemu dengan teman kita menyatakan dirinya sebagai kelompok Islam Qurani, sesungguhnya mereka adalah kelompok ingkar sunnah. Jadi berangkat dari kriteria satu ajaran dinyatakan menyimpang itu salah satunya adalah mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Nah, karena sunnah Rasulullah SAW ini yang berkaitan dengan hadis-hadis yang sahih itu merupakan salah satu hukum dalam Islam selain Al-Quran. Karena Rasulullah SAW juga sudah mengingatkan kepada kita, aku tinggalkan dua perkara, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, selamanya tidak akan tersesat. Ini jaminan Nabi. Kalau umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, selamanya tidak akan tersesat. Lalu kenapa ada umat Islam yang tersesat? Nah, tentunya karena dia salah satunya mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Sebetulnya solusi untuk menyelesaikan persoalan umat ini yang kaitan dengan ibadah, jadi Rasulnya sudah menegaskan demikian. Nah, Allah juga memberikan penjelasan di dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan juga taat kalian kepada ulil amri di antara kalian. Lalu kalau terjadi perbedaan pendapat Bapak dan Ibu di antara kita, Allah memberikan solusi. Apa solusinya? Farudhuhu ilallah wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi untuk menyelesaikan perbedaan, mungkin ada perbedaan di antara kita orang beriman, bukan kembali kepada ustadz kita, kepada kiai kita, tapi yang jadikan dasar utamanya kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Walaupun dia seorang kiai, seorang ustadz, kalau menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah tidak perlu diikutinya. Jadi prinsipnya adalah yang ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa 59 itu, yaitu berkaitan dengan Al-Quran, yaitu sebagai kalamullah yang sempurna dan paripurna. Nah, oleh karena itu, karena Islam itu agama yang sudah sempurna dan paripurna, bukti kesempurnaan Islam itu, Bapak dan Ibu, yaitu diakhiri kenabian dan kerasulan oleh Rasulullah SAW. Jadi dengan adanya Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, Rasul terakhir, menunjukkan Islam itu sudah paripurna. Kenapa? Ya tidak akan ada lagi Nabi, tidak akan ada lagi Rasul. Sudah saya sering jelaskan juga dalam kajian sebelum-sebelumnya, bahwa banyak aliran-aliran menyimpang itu diantaranya adalah pengakuan menjadi Nabi dan Rasul. Baru-baru ini juga kita dihebohkan juga ada orang yang ngaku Rasul. Dan memang hebat di Indonesia ini, tidak sekedar ngaku Rasul, ngaku malaikat Jibril pun ada. Yang malaikat Jibrilnya baru mati belum lama ini. Jadi di Indonesia ini ada juga yang ngaku jadi malaikat Jibril. Dulu pernah ditangkap malaikat Jibril di Indonesia ini oleh polisi. Jadi polisi Indonesia hebat, bisa menangkap malaikat Jibril. Nah sekarang malaikat Jibrilnya sudah meninggal. Nah kembali kepada persoalan kita ini, bagaimana Bapak dan Ibu supaya kita bisa mendeteksi berkaitan dengan paham ingkar sunnah ini, karena ada pokok-pokok utamanya yang bisa kita cermati. Mana tahu ada keluarga kita, anak kita, ya cucu kita mungkin kuliah jauh dari tempat kita, lalu tergarap oleh kelompok ingkar sunnah ini. Ciri pertama bisa dilihat kalau anak kita berpandangan misalnya tidak perlu lagi sunnah Rasulullah SAW, karena Quran itu sudah sempurna itu, sebagaimana firman Allah surah Al-Maidah ayat ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini sudah sempurna Quran ini, maka tidak perlu sunnah. Kalau kita masih menganggap perlu sunnah Rasulullah SAW, perlu ada lagi hadis Nabi, berarti kita menuduh seolah-olah Quran itu tidak sempurna. Memang kayaknya benar nih kalau sepintas lalu, tapi jelas menyimpang. Jadi pertama ciri mereka itu adalah menolak sunnah Rasulullah SAW, hanya berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi kalau mereka itu tidak ada dasarnya di Quran, tidak mau dia praktikkan. Termasuk untuk menyolatkan jenazah, misalnya ada yang meninggal di antara kita ini, itu tidak perlu disolatkan, karena di Quran tidak ada dalilnya suruh menyolatkan jenazah itu atau mayat itu. Nah orang ingkar sunnah begitu. Maka kita akan coba rinci pokok-pokok pemikiran mereka itu menyimpangnya di mana. Dan ini salah satu proyek Yahudi untuk merusak Islam dari dalam itu. Jadi Yahudi itu sadar betul ya, untuk menyesatkan umat Islam ini. Kalau dihadapi dengan senjata, orang Islam itu tidak akan takut. Bayangkan saja kasus di Palestina saja. Sesungguhnya Yahudi itu nampak ketakutan, penakut Yahudi itu. Menghadapi anak kecil, menghadapi wanita dengan senjata. Jadi tidak ada yang gentle orang Yahudi itu, penakut. Nah caranya dia bagaimana merusak saja. Makanya Allah cap mereka itu sebagai orang yang maghdub, dimurkai oleh Allah. Tadi saya bahas dalam kajian di pimpinan pusat Muhammadiyah pagi itu berkaitan dengan bagaimana orang-orang Yahudi di dalam memanipulasi ayat-ayat Allah berkaitan dengan soal peristiwa kurban anak Abraham itu atau anak Ibrahim itu. Nah kita lihat untuk pembahasan kita hari ini, pertama mereka itu adalah menolak syahadatain. Jadi mereka tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa dia tidak mau tidak menerima dua kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Menurut mereka ini tidak ada dalilnya dalam Quran. Jadi mereka menolak syahadatain. Kalau Syiah itu tidak ada syahadatain karena syahadatnya ditambah kepada imam-imam mereka, maka dalam rukun rukun Islamnya Syiah itu
tidak ada syahadatain, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadah. Tapi Syiah itu karena ditambah dengan bersyahadah kepada para imam-imam mereka. Tapi kalau ingkar sunnah itu menolak 2 kalimat syahadah dengan alasan tidak ada dalilnya dalam Quran. Nah, dia cari-cari untuk pembenaran, ya, bahwa di Quran ada dalilnya nih. Mana dalilnya? Dia cari-cari, ternyata ditemukan katanya di surat Al-Imran ayat 64. Apa itu bunyinya? Di ujung ayatnya itu, Ishhadu bi anna muslimun, saksikan kami adalah orang-orang muslim. Nah, kalau anak kita berpandangan syahadatnya mengutip surat Al-Imran ayat 64, itu sudah dapat dipastikan anak kita tergarap oleh kelompok yang namanya ingkar sunnah itu. Jadi dipakai dalihnya, bukan dalil sebetulnya. Ini dalih untuk pembenaran syahadatnya itu mengutip surat Al-Imran ayat 64. Nah, kemudian ini kaitan dengan syahadahnya. Berarti ini mengubah rukun Islam. Nah, salah satu kriteria aliran sesat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama itu dinyatakan juga sesat itu adalah mengingkari rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Nah, salah satunya dia ubah syahadatain itu tidak perlu karena tidak ada landasan dalilnya. Yang kedua kaitan dengan sholat. Nah, bagaimana mereka sholat? Jadi kalau bapak dan ibu ketemu orang yang macam ini, saya pernah berapa tahun yang lalu ada seorang sekretaris di salah satu perusahaan itu. Ya, rupanya sudah ikut ngaji. Nah, salah satu kawannya itu rupanya sudah tergarap oleh kelompok ingkar sunnah. Tidak perlu lagi sunnah, cukup Quran saja. Akhirnya dipertemukan dengan saya tanya ini, seorang wanita ini yang dibawa oleh sekretaris yang salah satu jamaah kita ini. Akhirnya kita tanya, Anda Islam? Ya, saya Islam, Pak. Anda sholat? Saya sholat. Bagaimana Anda mempraktikkan sholat kalau hanya Quran saja? Bagaimana praktik sholat kalau hanya Quran saja? Karena di dalam Quran itu ada dalil tentang sholat, wa aqimis sholat, dirikanlah sholat. Lalu bagaimana cara mempraktikkan sholat seperti yang dilakukan kalau kita? Maka tidak bisa kita mempraktikkan sholat kalau kita tidak mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Rasul, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi kalau hanya Quran saja kita tidak bisa mempraktikkan sholat seperti kita ini. Kita mempraktikkan sholat misalnya Isya 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Subuh 2 rakaat, itu sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga tidak boleh diubah oleh kita. Nah, kelompok-kelompok mereka itu kalau untuk menggarap kepada orang yang baru, dia praktek sholatnya sama dengan kita, supaya orang kita ini tidak menilai dia adalah kelompok yang menyimpang. Jadi dipraktekannya sama dengan kita. Subuhnya 2 rakaat, zuhurnya 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Tapi kalau dia sudah mantap dengan paham ingkar sunnah ini, baru dia doktrin bahwa sholat itu semuanya dibikin 4 rakaat. Nah, berarti itu sudah menyelisih daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi gitu caranya. Kalau awal sama dulu dengan kita. Nanti setelah dia kuat betul kepada doktrin-doktrin ingkar sunnah, nah barulah ditanamkan bahwa sholat itu semuanya dibikin 4 rakaat dan tidak perlu pakai bahasa Arab. Jadi sholatnya bisa dengan bahasa kita masing-masing. Itu kalau sudah mantap dengan keyakinan ingkar sunnah, sholatnya pakai bahasa masing-masing. Karena alasannya Allah itu tahu bahasa apapun. Kalau sholat harus pakai bahasa Arab, berarti Allah itu hanya untuk orang Arab saja Tuhan ini. Memang kayaknya benar tapi keliru dan menyesatkan. Makanya kelompok ingkar sunnah ini ya sholatnya ada yang pakai bahasa Indonesia, seluruhnya bahasa Indonesia. Orang Jawa ya pakai bahasa Jawa, nggak apa-apa. Orang Tuhan mengerti kok bahasa apapun. Kan logikanya kayak masuk akal. Tapi masalahnya yang namanya sholat itu sudah ada contohnya, dalilnya ada, contohnya ada. Jadi yang namanya ibadah mahdoh ini tidak bisa dibuat dengan cara kita sendiri. Walaupun sholat itu artinya doa,
Nah, yang kaitan sholat itu khusus sudah ada contohnya. Kalau berdoa kita masing-masing boleh pakai bahasa masing-masing sesuai kebutuhan kita, nggak apa-apa. Tapi kalau sholat nggak bisa. Sholat itu diawali dengan apa? Dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Maka orang ingkar sunnah itu setelah mendoktrin kepada saudara-saudara kita yang akhirnya dia yakin dengan kelompoknya itu, baru bagaimana bacaan ruku dan sujudnya. Pokoknya ketika ruku Rabbana atina fid dunya hasanah, ketika sujud Rabbana atina fid dunya hasanah. Pokoknya cari-cari aja dari Quran itu. Tapi robah lagi ya. Ada juga yang sholatnya menurut mereka pokoknya sholat itu jumlah rakaatnya harus 19. Semuanya tuh sholat tuh harus 19. Jadi kalau kita sholat 5 waktu berapa rakaat, Pak? Ya? Kenapa harus 19 kata dia? Ini dalilnya. Karena bismillah itu hurufnya itu ada 19. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Maka sholat itu harus 19 saja jumlahnya. Nah, jadi itu dilakukan oleh mereka ya. Kemudian ada juga sholat mereka, jelaskan lagi, sholat itu harus dilakukan sebanyak-banyaknya. Nah, ini lain lagi, pokoknya macam-macam. Jadi Bapak dan Ibu, sholat itu harus dilakukan sebanyak-banyaknya selagi sempat. Mungkin Bapak lagi waktunya luang ya, lagi nggak ada meeting di kantornya, sholat sebanyak-banyaknya. Ya pakai dalihnya surat Al-Isra ayat 78. Dirikanlah sholat dan sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Jadi sholat harus dilakukan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau Bapak nampaknya sempit waktunya, apalagi yang tukang dagang di pasar, jam 3 sudah di pasar, pulang jam 6 sore, nah ada lagi kesempatan, nggak bisa untuk sebanyak-banyaknya dilakukan sholat itu sepanjang hari itu, sholat siang malam sholat. Nah itu bisa dilakukan sholatnya cukup 2 rakaat saja. Jadi kalau memang sulit waktunya atau sempit waktunya, Bapak boleh sholat 2 rakaat saja. Nah kalau 2 rakaat saja sudah tidak sanggup, bagaimana katanya? Dia cari lagi dalihnya. Oh ada di dalam surat Toha ayat 14 ya. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Karena sesungguhnya sholat untuk mengingat aku lidikri. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah ingat Allah, nah itu sudah sholat. Jadi eling saja jadinya. Nah kalau sudah ingat Allah itu sudah sholat. Karena intinya sholat itu untuk mengingat aku kata Allah. Ujung-ujungnya enggak sholat Pak. Nah itulah Yahudi caranya merusak itu. Nah ini kaitan dengan sholat. Kemudian yang berikutnya, selain mengenai sholat, yang dia mulai simpangkan lagi kaitan tentang saum Ramadan. Saum Ramadan itu tidak wajib, karena ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran ini bukan dalil tentang suruh puasa bulan Ramadan katanya, tapi ini dalil tentang diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Karena apa? Dipertegas lagi dalilnya, kata dia, orang yang wajib saum itu orang yang melihat hilal. Jadi kalau di Indonesia yang melihat bulannya hanya 5 orang, ya 5 orang saja yang wajib saum ini. Nah yang bahaya ini orang tunanetra Pak. Tunanetra kapan bisa melihat hilal? Nah jadi ini penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh Yahudi lewat pamingkar sunnah ini. Dirusaklah rukun Islamnya, satu persatu dipreteli. Kemudian yang berikutnya juga berkaitan tentang zakat. Nah, mereka menjelaskan pada umumnya mereka tidak mengakui kewajiban zakat. Yang mereka akui hanyalah sedekah. Mereka mengartikan zakat itu dengan kecerdasan. Jadi diartikan zakat itu dengan kecerdasan. Jadi aliran-aliran sesat itu Pak, ayat Qurannya nggak diubah, penafsirannya yang dia selewengkan.
Semua aliran sesat itu menyelewengkan. Contoh Islam Jamaah dinyatakan sesat itu, misalnya ngambil dalil, ya, orang musyrik itu najas. Ini kira-kira apanya yang najis itu? Apakah fisiknya itu si orang musyrik itu najis? Apakah karena akidahnya yang bermasalah? Yang akhirnya sholat tidak mau diimami oleh bukan yang kelompoknya dia. Bekas sholat kita di apanya? Di pelnya. Ternyata mereka memahami bahwa orang yang di luar kelompok jamaahnya ini itu adalah kafir, itu adalah najis, sehingga mereka tidak mau sholat berjamaah dengan kita. Rupanya kita ini diposisikan orang yang di luar jamaahnya itu ini kelompok ahlul kitab. Jadi bapak saya ini masuk ahlul kitab. Makanya mereka punya keyakinan laki-laki kelompok Islam Jamaah ini boleh menikahi wanita ahlul kitab. Tapi kalau perempuannya tidak boleh dinikahi oleh kita. Nah, karena yang makna ahlul kitab itu dianggap dia orang yang kafir dari kelompok kitabi. Walaupun sudah rubah paradigma baru sekarang katanya. Rupanya sholat berjamaahnya ini dia perlihatkan sholat berjamaah dengan kita, tapi niatnya niat munfarid. Ikut di belakang kita, tapi niatnya sholat sendiri, hanya ngikut gerakannya aja. Dan kadang-kadang kata mereka tidak perlu wudu, orang iman cuma ini aja kok. Nah itu namanya kalau dalam kelompok Syiah itu takyah, di kelompoknya Islam Jamaah namanya bitona. Sama bitona dengan takyah itu, keluar lain ke dalam lain gitu. Atau dia ikut sholat berjamaah dengan kita, nanti pulang sholat lagi. Sampai sebegitunya. Makanya kelompok ini tuh masih dinyatakan menyimpang tuh karena poin yang ke-10 dalam kriteria MUI tentang aliran menyimpang itu, yang poin ke-10 mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Oh, ini bukan kelompok saya dikafirkan. Nah, ini siapa saja yang mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Dan mengerikan Pak, kalau kita mudah ngapirin orang, itu akan balik kepada dirinya itu. Nah, kembali kepada masalah zakat tadi. Jadi zakat itu diartikan kecerdasan. Ada misalnya kelompok Al-Qiyadah dari kelompoknya Musodek. Dia mengartikan ibadah haji artinya kumpul. Jadi kalau kelompok mereka sudah berkumpul misalnya mengadakan muktamar, ini sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi begitu cara penyimpangan mereka itu, ayatnya dalilnya tetap, cuman dia tafsirkannya belok. Misalnya Ahmadiyah, ini diberikan. Surat As-Saff ayat ke-6 bunyinya wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ismihi Ahmad walamma ja'ahum bil bainat qalu hadza sihrun mubin. Di situ kata Nabi Isa dijelaskan di situ. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israil, inni Rasulullah, saya ini utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab sebelumku itu Taurat dan memberi kabar gembira, nanti akan datang Rasul setelah aku ini, ismuhu Ahmad." Nah, barulah dalam penjelasan tafsirannya yang dimaksud Ahmad ini itulah pendiri jemaat Ahmadiyah. Ayatnya kan nggak dirubah, tapi penafsiran yang berubah. Nah, kemudian yang kelima berkaitan tentang ibadah haji. Mereka berpendapat bahwa haji boleh dikerjakan pada waktu 4 bulan haram. Di antaranya bulan Zulqaidah, ya, Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Jadi ibadah haji bisa dilakukan di 4 bulan haram itu.
Bapak dan Ibu pernah nggak mendengar ada seorang kiai, belum lama ini gak sempat ini jadi bahan perbincangan juga. Ibadah haji itu nggak harus bulan Dzulhijjah. Karena 4 bulan haram itu kan dijamin keamanannya. Jadi kalau hanya bulan Dzulhijjah saja pelaksanaan ibadah haji, jadi terjadi penumpukan. Maka dulu pernah jadi tragedi Mina katanya kan itu. Makanya ibadah haji itu boleh dilakukan di bulan yang lainnya ya, yang sama-sama bulan haram. Ya. Antara lain tadi bisa dilakukan di bulan Dzulqa'dah ya, kemudian Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Nah itu mereka punya dalih seperti itu. Sehingga mereka mengusulkan supaya Kementerian Agama kita ini minta usul ke kedutaan Saudi untuk merubah aturan-aturan ibadah haji. Kalau dulu yang sempat ada lagi umroh tapi sambil baca apa itu kaitan dengan Pancasila. Kalau lagi umroh mah jangan baca Pancasila. Kayak nggak ada kerjaan saja orang lagi umroh kok Pancasila dibawa-bawa. Pancasila itu bukan pembacaan dalam umroh. Memang kreatif Pak orang-orang kita ini. Khususnya orang Indonesia banyak yang kreatif. Kayak Yusman Roy itu di Malang itu kreatif. Rupanya setelah ditelusur, Yusman Roy itu dulunya bukan orang Islam. Dari kalangan di luar Islam masuk Islam. Entah belajar Islam di mana, tiba-tiba mendirikan pondok, namanya Pondok Intikaf Ngaji Lelaku. Tiba-tiba kepada murid-muridnya ya, sholat supaya khusyuk harus pakai bahasa kaum kita masing-masing. Jadi tidak perlu pakai bahasa Arab. Nah ini apa ini orang terdoktrin dengan Pak Ingkar Sunnah atau memang dia punya gagasan sengaja menyesatkan karena kebodohannya? Mungkin di agama lamanya ibadahnya pakai bahasa masing-masing. Karena tempat ibadahnya juga masing-masing suku ada. Tempat ibadah dia dulunya gitu ya. Kalau orang Islam kan masjidnya ini Masjid At-Taqwa ini enggak ada mereknya. Maksudnya mereknya Masjid At-Taqwa, masjid khusus orang Jawa atau khusus orang Betawi enggak ada. Ini yang hadir di sini aja kelihatan bermacam-macam suku. Kecuali yang khusus masjid itu ya kelompok masjidnya Islam Jamaah, Masjid LDI itu khusus sih dia. Masjid-masjid yang ada ini semua boleh orang manapun. Makanya tidak sulit kita ini Pak. Bapak pergi ke Jepang itu, sholat di Jepang, imamnya orang Jepang, bisa berjamaah kita. Ternyata sholatnya orang Islam di Jepang tuh mulainya Allahu Akbar Pak. Bapak pergi ke Tiongkok, ya ternyata sholatnya orang Islam tuh Allahu Akbar. Baca Fatihah, kok Fatihahnya juga sama. Ketika azan, azannya juga sama. Makanya dulu Turki ya, ketika Kemal Atatürk merusak untuk disekulerkan itu, azannya pakai bahasa Turki. Di Indonesia ini enggak pakai bahasa Jawa, cuman pakai langgam Jawa. Kan baca Quran pakai langgam Jawa nggak enak Pak. Yang pandai itu almarhum tuh Ustadz Tengku Zulkarnain, dia bisa memberikan meniru bahasa itu, gayanya itu. Saya nggak bisa. Saya ngiri sama beliau itu. Dia mempraktekkan itu yang ngaji pakai langgam Jawa itu, waduh, bisa dia. Dia contohkan bagaimana kalau kita pakai bahasa Batak, langgamnya nggak enak. Emang cocoknya bukan pakai bahasa begitu. Orang Sunda pakai lagu-lagu Sunda itu nggak bisa. Jadi memang harus ditempatkan pada tempatnya. Coba di sini kita sholat Al-Mukarram Al-Ustad tadi jadi imam kita. Ya kalau pakai bahasa sesuai beliau bahasanya, saya lain lagi. Karena belum tentu saya satu bahasa sukunya dengan beliau. Bapak juga lain. Ini bisa Masjid At-Taqwa itu kacau itu. Apalagi kalau di Mekah kira sholat bersama.
Dari seluruh dunia, berapa ribu suku itu yang hadir pada saat ibadah haji. Kalau pakai sholatnya pakai bahasa masing-masing, kekacauan yang terjadi. Makanya ketika Yusman Roy menggagas itu sholat pakai bahasa masing-masing kaum itu, langsung fatwa MUI Malang keluar. Ini sesat kata MUI, sudah keluarkan ini kelompoknya Yusman Roy ini. Dibela oleh kiai. Ini suatu kreativitas. Ada juga kiai yang membela pada saat itu. Orang ngejek-ngejek agama dibilang kreativitas. Nah, kembali tadi ya, ibadah haji dimulai di kutak-katik. Kemudian apalagi ajaran-ajaran mereka kaitan ingkar sunnah ini menyimpangnya. Di antaranya mereka mengajarkan bahwa Masjidil Aqsa di Palestina ini bukan tempat sucinya umat Islam. Masjidil Aqsa ini katanya bukan tempat sucinya umat Islam. Padahal Nabi mengajarkan kepada kita tempat suci umat Islam itu diantaranya selain Masjidil Haram apa? Ya, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kenapa dia mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu bukan tempat suci umat Islam? Ya karena ini gagasan Yahudi. Ini pertanyaan kepada Bapak dan Ibu. Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram, Ka'bah itu dibangun lebih duluan mana? Apa benar duluan Masjid Aqsa? Rumah yang pertama kali dibangun, mana rumah pertama kali dibangun? Maksudnya rumah Ka'bah. Itu zaman Nabi Ibrahim itu. Nah, baru selanjutnya itu kaitan dengan Masjidil Aqsa. Nah, hanya mengembalikan kembali ya, yang dimana di Ka'bah itu bukan lagi tempat ibadah, tapi justru sebagai tempat apa? Berhala-berhala itu. Maka diutusnya Rasulullah SAW untuk mengembalikan kembali, membersihkan ya. Makanya ketika Nabi meminta kepada Allah untuk memindahkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa itu, orang Yahudi itu keki bener melihat itu. Ternyata turun ayat fawali wajhaka satrul Masjidil Haram, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Karena apa? Nabi Ibrahim itu sudah berwasiat ya, yang dia berikan dalam surah Al-Baqarah 132 itu, wa wassabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, kepada Ismail, kepada Isa, begitu juga cucunya Yakub itu, Israel itu. Apa yang diwasiatkan oleh Ibrahim dan oleh Yakub kepada anak keturunan? Peganglah agama ini dan jangan kalian mati kecuali dalam memeluk Islam. Nah, jadi makanya dikenal Ibrahim sebagai bapak tauhid. Maka diutusnya Rasulullah SAW itu untuk mengembalikan kepada tauhid. Karena diantaranya orang-orang Arab, para kafir Quraisy itu sudah menyimpang. Kemudian dia mengatakan lagi, di Palestina tidak ada tempat suci umat Islam, dan tempat suci umat Islam hanya ada di Mekah saja. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak pernah sholat menghadap ke Palestina atau ke Masjidil Aqsa, melainkan hanya pernah sholat menghadap ke utara. Nah itu, jadi itu menyimpangkan. Padahal Rasulullah SAW itu sholat menghadap kiblatnya kemana? Ke Masjidil Aqsa. Sebelum ada perintah untuk memalingkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Makanya ada masjid apa Pak di sana? Masjid Kiblatain itu ya. Jadi masjid itu pernah dilakukan oleh Rasulullah, dulu menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian menghadap ke Masjidil Haram ya. Kemudian dia mengatakan Umar bin Khattab zalim karena merebut Palestina dari tangan Bani Israel. Nah, kan jelas tuh. Siapa ini kalau bukan proyek Yahudi ini, ingkar sunnah ini? Menuduh ya
Di mana Umar bin Khattab ini zalim karena merebut Palestina dari Bani Israel. Kemudian Nabi Muhammad tidak berhak untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam. Kemudian juga seluruh pengajar-pengajar paham ingkar sunnah, mereka mengklaim sebagai rasul. Nah itu Pak. Jadi kelompok ingkar sunnah itu, pengajar-pengajarnya itu mengklaim dirinya rasul, utusan Tuhan, penyampai risalah. Jadi rasulnya terus berjalan. Makanya Pak, di Bandung tuh ada kelompok namanya LK. Apa itu LK Pak? Lembaga Kerasulan. Jadi ada kelompok yang mengklaim namanya lembaga kerasulan, bahwa Rasul itu tidak pernah berhenti setelah Rasul Muhammad. Sama halnya di negeri ini ada kementerian kalau sekarang, kalau dulu departemen. Ada departemen agama, ada departemen keuangan. Nah, ketika ada departemen agama, maka ada menteri agama. Ketika ada departemen keuangan, maka ada menteri keuangan. Kalau sekarang kan kementerian. Nah, kalau menterinya meninggal, baru diganti dengan menteri yang baru. Tapi kementeriannya, departemennya tetap. Nah, begitu Pak. Jadi dianalogikannya begitu. Jadi kata mereka ini bahwa dinyatakan kerasulan itu tidak pernah terputus, terus berjalan sampai hari kiamat itu. Dianalogikannya, makanya banyak anak-anak kita ini, anak-anak di kampus itu terdoktrin. Benar juga ya katanya. Ini ada Kementerian Agama, ada Kementerian Keuangan, maka ada Menteri Agama, ada Menteri Keuangannya. Nah, ketika menterinya diganti, misalnya Menteri Agamanya diganti, kan Kementerian Agamanya tetap ada, Departemen Agamanya itu. Nah, begitu juga Rasul. Yang diganti itu Rasulnya, tapi kerasulannya tetap. Nah itu. Jadi kelompok-kelompok penyesat ini itu ternyata juga mengadopsi dari pemahaman lembaga kerasulan. Nah, jadi di situ Bapak dan Ibu ya, bagaimana kelompok-kelompok ingkar sunnah itu di dalam menyimpangkan akidah kaum muslimin ini. Maka solusinya bagaimana supaya kita ini tidak tersesat ke aliran-aliran sesat. Pertama, Quran harus jadikan sebagai petunjuk hidup kita. Quran ini sebagai hudan petunjuk. Dan ini harus diyakini oleh seluruh kaum muslimin bahwa Quran itu satu-satunya kitab suci yang Allah pelihara, Allah jaga, dan Quran sebagai petunjuk hidup. Yang kedua, kita juga tidak boleh menolak, mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, supaya kita tidak sesat ini, jangan sampai kita punya pemahaman bahwa semua agama ini setara, sejajar, tidak ada agama yang lebih unggul, lebih tinggi, semuanya setara. Nah, inilah namanya dari kelompok pluralis. Kelompok pluralis itu menyamakan semua agama ini sama, sejajar, setara. Kita menolak. Nah, oleh karena itu tidak boleh ada orang Islam menganggap bahwa Islam itu sama dengan agama-agama yang lain. Kita menolak. Makanya Majelis Ulama sudah keluarkan fatwa tentang kesesatan paham yang dikenal yaitu sekularisme agama atau pluralisme agama, menyamakan semua agama ini sama benar. Apa dasarnya Pak? Nah, dasarnya Quran. Pertama, Quran menyatakan dalam surah Al-Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ini pernyataan Allah. Dan Allah tegaskan di ayat 85-nya surat Al-Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam tidak akan terima oleh Allah dan di akhiratnya termasuk orang yang merugi. Jadi sepanjang orang Islam masih yakin dengan Islam satu-satunya agama yang Allah ridhoi, kemudian yang kedua meyakini Quran adalah kitab suci yang terjaga terpelihara, insya Allah
kita tidak mudah untuk disimpangkan oleh para penyesat-penyesat akidah ini. Kenapa? Karena salah satunya orang itu bisa menyimpang itu pertama menganggap Quran ini adalah bukan kalamullah, tapi ada juga yang mengatakan Quran adalah makhluk Allah. Bahkan ada yang mengatakan Quran itu adalah rekayasa Utsman bin Affan dan bangsa Quraisy. Quran itu adalah merupakan budaya. Ya, tidak bisa. Tapi Quran kalamullah. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, inilah beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana kita mengantisipasi anak-anak kita dari bahayanya paham ingkar sunnah yang merupakan proyek-proyek Yahudi untuk menyimpangkan kaum muslimin dari ajaran Islam ini. Dan juga kita harus berkeyakinan bahwa agama seluruh para nabi itu adalah satu. Mungkin selama ini Bapak dan Ibu ada yang beranggapan agama samawi itu Yahudi, Kristen, dan Islam. Tapi yang benar agama samawi adalah satu, yaitu Islam. Tapi kitab samawi ada Taurat, Zabur, Injil, Quran, itu kitab samawi. Tapi ad-dinnya para nabi satu, yaitu Islam. Nah, oleh karena itu ada hal yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri, silakan. Ya. Jadi karyanya Yahudi itu banyak. Berangkat informasi Quran itu antara lain surat An-Nisa ayat 46. Juga surat Al-Baqarah ayat 79. Di surat An-Nisa ayat 46 itu orang Yahudi itu suka mengubah firman-firman Allah pada tempatnya. Yang namanya suka mengubah itu bisa menambah, bisa mengurangi, bahkan bisa membuat ayat baru. Minal ladzina hadu yuharifunal kalim amwati. Dipertegas di surat Al-Baqarah ayat 79, fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang menuliskan Alkitab dengan tangan mereka sendiri lalu mereka katakan hadza min indillah, ini datang dari Allah. Nah, oleh karena itu karyanya Yahudi itu di dalam menyesatkan orang Islam ini ada yang lewat ingkar sunnah, ada yang lewat Bapak sampaikan tadi apa? Hadis-hadis palsu, dibikinlah hadis-hadis palsu. Jadi kalau hadis palsu itu namanya bukan hadis, kan palsu. Nah, makanya terpeliharanya ajaran Islam itu kaitan dengan hadis, karena hadis itu kan dituliskan setelah Rasulullah SAW wafat. Beda dengan Quran. Quran itu ditulis pada saat Rasulnya masih hidup. Nah, sehingga bagaimana untuk menjaga keabsahan ya dengan kaitan dengan hadis ini? Nah, lihat dia sanadnya sampai enggak kepada Nabi. Nah, sehingga yang namanya hadis itu ada hadis yang mutawatir ya, ada hadis yang dhaif, yang lemah ya. Jadi ada klasifikasinya, sehingga kita tidak bisa menggunakan hadis-hadis yang sesungguhnya bukan hadis, itulah yang dibilang hadis palsu. Dan ada kalanya yang kita sudah sering dengar mungkin di masa dulu di kampung masih muda, di antaranya sering dikatakan hadis, padahal bukan hadis. Apa salah satunya, Pak? Yang bukan hadis tapi sudah populer. Dulu setiap dai-dai itu menyampaikan sebagaimana hadis Nabi, misalnya apa tuh antaranya? Yang sudah populer dianggap hadis padahal ternyata ini bukan hadis gitu. Apa kalau membela negara itu apa namanya? Cinta apa? Cinta tanah air itu hubul waton. Nah, hubul waton minal iman itu bukan hadis. Tapi dulu orang sering menjelaskan sebagaimana hadis Nabi hubul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Jadi itu bukan hadis. Banyak hal-hal yang lainnya. Nah, jadi memang salah satu pekerjaan orang Yahudi itu ya membuat hadis-hadis palsu ya. Termasuk sekarang ini yang perlu dicermati oleh kita, jangan sampai kita membaca tafsir-tafsir Israeliyah, Pak, yang sumbernya
tidak kuat mengadopsi dari pengaruh-pengaruh Israelia. Seperti menggambarkan kisahnya Nabi Lut itu pernah berzina itu dengan anak kandungnya sendiri. Nah, ini pengaruh Israelia itu. Atau Nabi Daud itu pernah melakukan penyimpangan, dia berzina juga dengan istri anak buahnya. Nah, ini pengaruh Israelia. Ya, jadi itu harus hati-hati ya. Dulu kalau tidak salah Prof. Didin Hafidudin itu sudah mengeluarkan buku yang kaitannya dengan tafsir-tafsir Israelia ya. Jadi ini juga harus dicermati. Nah, jadi itu mungkin ada lagi satu lagi, silakan sebelum kita akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan ya barangkali ini saja yang dapatkan. Ya. Jadi ini pengaruh Israelia itu pengaruh dari ayat-ayat diambil dari kitabnya Yahudi. Ya, dari Yahudi ini. Jadi kan disebutnya tafsir Israelia ya. Jadi pengaruh dari Yahudi. Yang itu memang ternyata itu di kitab Yahudi adanya itu. Tapi oleh sebagian kita menafsirkan ayat pakai dari situ sumbernya gitu ya. Makanya Nabi kan menjelaskan kalau datang kepada kalian kaum ahlul kitab menyampaikan sesuatu, apa kata Nabi? Jangan kalian benarkan seluruhnya, tapi juga jangan kalian salahkan seluruhnya. Tapi yang benar katakan benar, yang salah harus diluruskan. Nah gitu Pak. Jadi kalau memang benar sesuai dengan apa yang ada misalnya dalam Quran atau dalam hadis sahih, maka tidak boleh kita salahkan. Walaupun dari mereka gitu kan. Tapi kalau ternyata itu salah harus diluruskan. Makanya Quran itu berfungsi selain musaddiq membenarkan kitab sebelumnya yang turun, juga Quran sebagai muhaimin ya, meluruskan. Jadi ada membenarkan, ada membetulkan. Apa bedanya Pak membenarkan dengan membetulkan? Kalau membetulkan itu meluruskan ya apa-apa yang terjadi penyimpangan. Termasuk Quran punya fungsi sebagai mubayyin, menjelaskan apa-apa yang diperselisihkan untuk memperjelas. Dan insya Allah makanya Quran itu tetap terjaga, terpelihara karena banyak yang hafal Quran di luar kepala. Itu hebatnya Quran itu karena sebagai wahyu Allah, dan Allah memberikan pernyataan di Quran sendiri. Makanya teman saya pendeta dari Advent itu sempat tanya saya, apakah Tuhan Allah hanya mampu menjaga Quran lalu tidak mampu menjaga Taurat dan Injil? Kata saya begini, karena di Quran ada ayatnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran, kami yang memeliharanya, yang menjaganya. Nah sekarang ada nggak di kitab Taurat yang Anda miliki atau kitab Injil yang Anda miliki ada ayat yang menyatakan kami turunkan kitab Taurat kepadamu wahai Musa, dan aku juga atau kami juga yang menjaganya? Nggak ada di kitab dia. Karena apa? Karena Allah mengamanahkan untuk menjaga kitab-kitab mereka itu kepada ulama-ulama mereka. Itu di dalam surat Al-Maidah itu diterangkan. Itu bedanya. Kalau Quran itu dijaga itu langsung Allah sendiri menyatakan demikian, tapi kitab-kitab sebelum Quran itu menjaganya diamanahkan kepada ulama-ulama mereka. Tetapi setelah Nabi yang bersangkutan tidak ada, barulah mereka ubah itu. Sebagaimana Samiri membuat patung sapi dari emas, katanya inilah Tuhannya Musa. Padahal dia yang buat ya, yaitu membuat patung sapi dari emas, inilah katanya Tuhannya Musa. Bukan Musa, tapi Samiri. Nah, kalau Bapak baca di kitab Yahudi sekarang, kitab Tauratnya, ternyata yang membuat patung sapi dari emas itu bukan Samiri, tapi Nabi Harun. Nah, itu. Makanya nggak mungkin Nabi Harun membuat patung sapi dari emas, terus semua orang-orang Israel suruh menyembahnya. Nabi Harun itu saudara Nabi Musa, seorang utusan Allah, tidak mungkin mengajarkan kesirikan. Nah, oleh Quran dikoreksi, ya gitu kan? Yang seperti itu Pak, salah satunya yang dikoreksi itu menuduh Harun membuat patung sapi dari emas. Makanya barometernya Quran, ya. Saya baca kitab-kitab Yahudi ini tetap barometernya Quran. Kalau nggak sesuai, nggak saya terima. Karena Nabi sudah memberikan batasan. Kalau memang benar, katakan benar. Kalau salah, diluruskan. Nah, inilah tugas kita. Makanya Allah tegaskan, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jika kalian benar, tunjukkan dalil kalian ini.
Barangkali Bapak dan Ibu ini saja yang dapat kami sampaikan. Mari kita akhiri taklim kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.